Saat ini, persiapan demi persiapan terus dilakukan timnas Indonesia menjelang bergulirnya Piala AFF. Sayangnya persiapan itu mengalami sedikit kendala karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Mereka adalah Made Tito, Zaki Ashraf, hingga Arsa Ramadan. Ketiga pemain itu akhirnya batal membela Indonesia di ajang Piala AFF tahun ini. Namun meski begitu, Sinteyong tetap pede dengan skuadnya. Rasa percaya diri itu membuat Sinteyong tidak mau mencari pemain pengganti. Tapi soal ini keputusannya belum final, karena bisa saja Sinteyong membuat keputusan mengejutkan. Di antaranya adalah memanggil Jens Schreven ke skuad timnas Indonesia. Dan untuk itu inilah potensi Jens Schreven serta dampaknya jika dipanggil Indonesia di ajang Piala AFF. Ya, pada ajang Piala AFF tahun ini, Sinteyong memutuskan untuk memakai pemain U22. Itu dilakukan Sinteyong karena Piala AFF bukanlah prioritas utama dari timnas Indonesia, karena prioritas utama saat ini adalah babak kualifikasi Piala Dunia. Dan pemain yang akan diandalkan oleh Sinteyong satu persatu akhirnya muncul. Ada beberapa pemain lama, namun ada juga pemain yang masih asik bagi sebagian fans Indonesia. Misalnya adalah Rivaldo Enegiro, Armando Obed Oropa, hingga Mikael Tata. Pemain-pemain inilah yang nantinya berpeluang besar menjalani debut bersama tim Garuda. Kini, para pemain Indonesia juga tengah menjalani TC di Pulau Bali. Rencananya, TC itu akan dilakukan sampai tanggal 5 Desember mendatang. Setelah itu, para pemain akan bertolak ke Myanmar untuk menjalani laga perdana di Piala AFF. Sebuah pertandingan yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh fans Garuda, karena mereka pastinya penasaran sejauh mana permainan Indonesia ketika memakai pemain muda, belum lagi ditambah dengan pemain baru yang sebelumnya tidak pernah membela timnas. Beberapa pemain Indonesia mengalami cedera dan tidak diizinkan klub. Tapi sayang dalam persiapan dilakukan Indonesia, ada-ada saja kendala yang terjadi. Misalnya adalah saat Indonesia harus menerima kenyataan saat beberapa pemain tidak diizinkan klubnya untuk bergabung. Mereka adalah Ivan Jenner dan Justin Hubner. Hal serupa juga dialami Rafael Struijk. Kabarnya pemain berusia 21 tahun itu juga tidak diberi izin oleh pihak klub. Jika diizinkan, maka Rafael hanya diperbolehkan membela timnas di babak semifinal nanti. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan masalah lain, karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Mereka adalah Made Tito, Zaki Ashraf, dan Arsa Ramadan. Dengan situasi ini, maka Indonesia sudah kehilangan 6 pemain. Haruskah Sinteyong memanggil pemain laki? Saat TC di Pulau Bali, Sinteyong memanggil total 33 pemain. Beberapa dari mereka nanti juga akan dicoret karena Indonesia akan membawa 23 pemain saja di ajang Piala AFF. Itu berarti ada 10 pemain yang mau tak mau harus dicoret oleh Sinteyong. Kini dari 33 pemain itu sudah ada 6 pemain yang tampaknya tidak bisa bergabung dengan alasan cedera dan tidak mendapatkan izin dari klubnya. Itu berarti Sinteyong tinggal mencoret 4 pemain saja untuk menentukan skuad final. Masalahnya, dari pemain yang tidak bisa bergabung, beberapa di antaranya adalah pemain penting dan kebanyakan bermain di posisi depan. Sehingga ini membuat Sinteyong semakin bimbang apakah memanggil pemain lagi atau tidak. Posisi striker menjadi alarm bagi Sinteyong. Dari 6 pemain yang batal bergabung tadi, 3 diantaranya berposisi penyerang. Mereka adalah Arsa Ramadan, Zaki Ashraf, dan Rafael Struijk.
Untuk Rafael masih mending karena ia berpeluang tetap bisa bergabung jika Indonesia lolos ke babak semifinal. Namun meski begitu, tetap saja hal tersebut akan mempengaruhi kekuatan di lini serang Indonesia. Karena saat ini Indonesia cuma memiliki beberapa penyerang tersisa seperti Hoki Caraka dan Arkan Kakak. Bukan bermaksud meremehkan, jujur saja, kualitas dari kedua pemain itu masih kurang untuk level timnas Indonesia. Hal inilah yang harus menjadi perhatian dari STY jika tidak ingin timnya kesulitan mencetak gol. Jens Revan menjadi solusi. Jika Sintayong mau, maka dirinya bisa memanggil beberapa penyerang yang saat ini pantas membela timnas. Mereka adalah Ramadan Sananta hingga Jens Revan. Dari dua nama itu yang paling menarik adalah Jens Revan. Karena fans Indonesia pastinya heran saat Arkan Kakak dipanggil timnas. Mengapa Jens Revan tidak? Padahal di level junior, Jens Revan adalah striker yang selama ini diandalkan Indra Syafri dibandingkan Arkan Kakak. Tapi semua itu hanya Sintayong yang tahu dan kita tetap harus menghormati keputusannya. Yom Ki-hoon, Jens Revan striker yang bukan sekedar target man. Dari beberapa penyerang timnas Indonesia, Jens Revan adalah striker yang sangat disayangkan tidak dipanggil ke dalam skuad. Pada striker yang satu ini memiliki atribut berbeda dibanding striker-striker Indonesia lainnya. Selain bisa mencetak gol, Jens Revan adalah tipikal striker yang mau mencari bola ke bawah. Dirinya juga bisa membuka ruang untuk memulai serangan ke lini pertahanan lawan. Atribut inilah yang pastinya diperhatikan oleh Yom Ki-hoon. Pelatih striker tersebut pastinya tahu betul bagaimana gaya bermain Jens Revan. Tapi apa boleh buat, saat ini Yom Ki-hoon memilih fokus memaksimalkan striker yang ada, yakni pada diri Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, dan Arkan Kakak. Kini menarik dinantikan bagaimana keputusan dari Sintayong, apakah mau menambah pemain atau tidak. Kami pikir STY layak mempertimbangkan keputusan itu, karena Indonesia benar-benar membutuhkan pemain tambahan. Hal inilah yang pastinya juga membuat Vietnam dan lawan dari timnas yang lain kebingungan, karena pemain yang dipanggil Indonesia tidak pasti dan bisa berubah kapan saja. Jadi itulah pembahasan soal Jens Revan yang tahun ini sangat disayangkan gagal membela Indonesia di ajang Piala AFF. Tapi peluang membela tim Garuda belum sepenuhnya tertutup. Karena bisa saja STY berubah pikiran dan memutuskan memanggil Jens Revan ke dalam skuad senior Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.